Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayat sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi, menjaga hamba-hambanya. Kita bersyukur kepada Allah terus atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, anugerahkan kepada kita, terutama nikmat hidayah, nikmat petunjuk, nikmat bimbingan menuju kehidupan yang baik, menuju agama yang diridhoinya, itu dinul Islam. Salawat salam kemuliaan semoga Allah limpah curahkan untuk baginda agung habibana wa nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mari kita luruskan niat untuk bertaklim dan kita buka dengan kalimat yang paling indah, kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Doa saya secara pribadi, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, kita sekalian, siapapun senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi, dijauhkan dari segala macam bala, bencana, wabah ya. Dan insya Allah kita akan selalu sehat dan bahagia. Pertemuan kali ini di pengajian pekanan kita di awal bulan Agustus adalah tafsir Hanca, dan alhamdulillah insya Allah kita akan memasuki surat yang baru, yaitu surat An-Nisa, surat yang keempat dalam urutan mushaf Al-Quran ya. Surah keempat ini dinamakan surah An-Nisa ya. Nama ini ya, telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW, dan salah seorang istri beliau yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, itu menegaskan ya, bahwa surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa itu turun, kata Aisyah, itu setelah beliau nikah ya, dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka surat An-Nisa ini dinamakan juga dengan An-Nisaul Kubra, An-Nisa yang besar, atau An-Nisaut Tula, An-Nisa yang panjang. Karena At-Tolak itu, surat At-Tolak itu dikenal dengan surat An-Nisa Sugro, yaitu An-Nisa yang kecil ya. Dari segi bahasa, An-Nisa itu bermakna perempuan
Mengapa demikian? Karena surat ini diawali dengan uraian tentang hubungan silaturahim, ya. Ada kata rahim yang zamannya arham yang dipakai di ayat pertama ini, dan kita maklum dan tahu bahwa rahim itu salah satu asma Allah yang kemudian dipakai untuk menggambarkan satu tempat yang sangat nyaman, kuat, dan menggambarkan kasih sayang yang luar biasa, yaitu rahim, tempat bersemayamnya calon janin atau bayi, ya, di dalam bagian dari anggota tubuh perempuan, ya. Karena nanti surat ini diawali dengan persoalan tentang hubungan silaturahim, dan juga nanti banyak ketetapan hukum tentang wanita, ya, tentang pernikahan atau perkawinan, tentang anak-anak, ya, tentang waris gitu, dan nanti ditutup lagi hukum tentang wanita, ya, seperti itu. Ini adalah pendapat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa dinamakan surat An-Nisa? Nah, kalaupun misalnya ini insya Allah kita terima pendapat ini, maka surat An-Nisa ini berarti turun setelah Nabi hijrah, karena Rasulullah itu ya serumah dan bercampur dengan Sayyidatina Aisyah itu setelah kurang lebih 8 bulan sesudah hijrah. Bahkan ada ulama yang sepakat bahwa surat An-Nisa turun setelah surat Al-Baqarah, ya, karena berarti ini Al-Baqarah itu turun setelah Nabi hijrah. Nah, mayoritas ulama memang surat An-Nisa turun setelah surat Ali Imran. Sementara surat Ali Imran itu turun di tahun ketiga hijrah setelah perang Uhud gitu. Nah, berarti sesudah itu baru turun surat An-Nisa. Nah, boleh jadi surat An-Nisa ini turun setelah peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab itu perang Khandaq, ya, perang Parit. Itu terjadi pada tahun keempat Hijriah akhir ataupun awal tahun kelima Hijriah, gitu ya. Baik, ya, surat An-Nisa ini. Nah kemudian sebelum ke An-Nisa, salah seorang ulama besar Al-Biqai mengemukakan bahwa tujuan utama surah ini adalah persoalan tauhid, ya. Persoalan tauhid yang diuraikan banyak di surat Ali Imran, serta ketentuan yang digariskan dalam surat Al-Baqarah dalam rangka melaksanakan ajaran agama yang telah terhimpun dalam surat Al-Fatihah, sambil mencegah agar kaum muslimin tidak terjumus ke dalam jurang perpecahan. Makanya, ya, awal surat An-Nisa ini diawali dengan panggilan ya ayyuhan nas, ya. Sekalipun memang di luar dari keumuman, kan ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah secara kewilayahan turun di kota Madinah dan sekitarnya, itu banyak diawali oleh kalimat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, gitu. Tetapi khusus untuk ayat ini, surat ini diawali oleh kalimat ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Memang di beberapa kitab tafsir yang dimaksud adalah manusia waktu itu adalah orang-orang yang hidup ketika Al-Quran ini turun, baik yang mukmin maupun yang kafir, karena yang namanya An-Nas itu adalah makna umum, panggilan untuk manusia, ya. Panggilan untuk manusia, ya, seperti itu.
Wafilah hamba Allah rahimakumullah. Sekalipun begitu, kata Imam Ahmad As-Sawi yang hidup tahun 1175 sampai 1241 Hijriah gitu ya. Itu beliau mengubahkan kaidah al-ibrahu bi umumi lafzi lebih khususi sabab. Jadi keumuman cakupan teks bukan khusus untuk penyebab turunnya ayat. Jadi maknanya bukan saja hitobnya ditujukan bukan saja kepada manusia yang hidup pada masa itu, tetapi tujuannya adalah hitobnya adalah untuk seluruh manusia yang sudah mukallaf, yang sudah balik, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk baik manusia maupun dari golongan jin di situnya ya. Jadi dipanggil oleh Allah, wahai sekalian manusia. Untuk apa? Ittaqu, ya. Bertakwalah kalian. Ya. Bertakwanya kepada siapa? Kepada Rabbakum, kepada Rabbmu. Menggunakan kata Rabb, bukan kata Allah. Ya. Bermakna yang membimbing, yang memelihara, yang menciptakan, yang mengatur, gitu ya. Di situnya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang kemudian nanti alladzi yang khalaqakum, yang telah menciptakan kamu gitu. Nah, nanti di sini kita dipanggil oleh Allah untuk bertakwa kepada Rabb kita ya, yang bermakna nanti makna takwanya adalah kita harus bersikap hati-hati agar tidak terjerumus ke dalam kebinasaan ya, karena dosa atau kemaksiatan, dan juga agar kita terus melaksanakan perintah Allah lewat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Nah, Allah mengingatkan kepada kita gitu bahwa kita berasal dari satu nenek moyang, satu turunan yang menciptakan kamu min nafsi wahidah, dari satu diri yang min nafsi wahidah, yang bermakna adalah Nabiullah, yang berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Artinya ini adalah perintah kepada manusia untuk bertakwa kepada Allah, yang takwa itu dibuktikan dengan menjaga dirinya agar tidak dimurkai Allah, agar selalu taat kepada Allah. Kenapa harus taat kepada Rabb kita yang bernama Allah itu? Karena Allah telah memelihara, telah mengatur, ya, bahkan telah memberi rezeki, memberi nikmat banyak kepada kita, yang mengingatkan kepada kita bahwa kita berasal dari satu keturunan, dari satu turunan, yaitu Nabi Allah Adam alaihis salam ya. Sekalipun kemudian beraneka warna kulit, beraneka ras, beraneka bangsa, beraneka daerahnya, budayanya, itu adalah bagian dari ketetapan Allah yang kemudian dijelaskan di surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi asqakum innallaha alimun khabir. Ya, kalau di Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia itu berasal dari laki-laki dan perempuan, yang kemudian mereka itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tiada lain lita'arafu, untuk saling mengenal, saling membantu, saling menolong, ya seperti itu. Nah, kalau di An-Nisa ini diingatkan
kepada sosok, ya, asal muasalnya manusia yang kemudian nanti digambarkan, ya, bahwa kita berasal dari satu sumber, yaitu dari turunan bernama Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zaujaha, yang kemudian darinya, ya, diciptakan dari Adam itu zaujaha, ya, pasangannya, ya. Di tafsir Ibnu Katsir itu, ketika Allah sudah menciptakan Adam alaihissalam, lantas beliau sendirian di surga yang Allah ciptakan sebuah tempat yang sangat paripurna, yang sangat mengenakan, dan kemudian Allah menakdirkan Nabiullah Adam itu tertidur, ya, lantas Allah menciptakan, ya, jenis lain, ya, yang kemudian diberi nama Hawa, artinya makhluk yang tercipta dari makhluk yang hidup, ya, Hawa gitu, bukan Hawa. Kalau Hawa itu napas, kalau Hawa itu adalah makhluk yang tercipta dari makhluk yang hidup, yaitu tercipta dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam. Ketika terbangun itu melihat ada jenis lain yang kemudian diberi nama perempuan atau wanita yang diberi nama Hawa, spontan ketika melihat Nabi Adam langsung jatuh cinta, dan kebalikannya Hawa pun juga jatuh cinta, ya, yang diabadikan salah satunya di surah Al-Baqarah itu, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah, ya, dan ketika kami berfirman kepada Adam, uskun wa zaujukal jannah, ya, tinggallah dengan tenang, ya, setelah dinikahkan oleh Allah itu di surga yang tadi, ya, surga yang penuh kenikmatan, tapi surga bukan kembalinya orang-orang yang beriman, tapi sebuah tempat yang didesain oleh Allah sebagai sebuah lab, sebuah tempat mirip dengan bumi yang nanti akan didiami oleh Nabiullah Adam alaihissalam setelah Allah menakdirkan menurunkannya ke bumi. Ya. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma, dan bebas keduanya untuk bersenang-senang, untuk makan dan minum dan bersenang-senang, cuma dilarang wala taqraba hadhihi syajarata, dilarang untuk mendekati syajaratul khuldi, pohon kekekalan, ya, dan kalaupun mereka melanggar itu kemudian mereka termasuk orang-orang yang aniaya. Nah, itulah kisahnya. Jadi Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Kita ingat ada sebuah hadis, innal mar'ata khaliqas min dila'in, gitu. Sesungguhnya wanita itu dijadikannya dari tulang rusuk, ya. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'la, gitu. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya, yang itu kemudian dipakai menjadi cikal bakal terciptanya Hawa, ya. Fa in zahabta tuqimuhu kasarta, gitu. Jika kamu bertindak, ya, untuk meluruskannya, gitu, dengan keras, gitu, maka itu pasti akan patah. Wa inis tamta'ta biha istamta biha. Tapi jika kamu ingin bersenang-senang, ya, dengannya, dengan perempuan tadi, maka bagi kamu juga bersenang-senang dengannya, gitu. Wa fiha iwajun, sedangkan padanya terdapat kebengkokan, gitu. Jadi maknanya perempuan itu, ya, mohon maaf, punya sifat, punya kecenderungan, ya, seperti tadi, ya, kecenderungannya seperti dari asal muasalnya
Jadi perlunya kebijaksanaan, perlunya kelembutan. Kalau dibiarkan, tidak dididik, maka tetap akan menjadi bengkok. Mesti dibimbing. Dan cara membimbing pun dengan penuh kelembutan, dengan penuh kebijaksanaan. Agar ya kapan bersikap tegas, kapan bersifat lembut. Kalau lembut terus nanti tidak akan lurus-lurus ya. Nah, kalau dibiarkan nanti akan bengkok terus gitu. Kalau terlalu keras juga nanti akan menjadi patah. Wallahu alam bisawab. Kemudian dari keduanya, dari Adam dan Hawa ini, wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisa, wabassa minhuma ya. Dan Allah memperkembangbiakan, menyebarkan minhuma dari keduanya itu rijalan katsiran wa nisa ya, laki-laki dan perempuan yang sangat banyak kan begitu, menyebar kemana-mana ya, ke berbagai pelosok gitu. Semuanya berasal dari satu nenek moyang, yaitu Adam alaihissalam. Makanya tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan, semuanya sama di mata Allah, bersumber dari turunan yang sama, yaitu Adam dan Hawa ya. Yang membedakannya adalah tadi di surat Al-Hujurat, ma inna akramakum indallahi asqakum ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya dari Adam Hawa kemudian Allah memperkembangbiakan perempuan dan laki-laki yang banyak, menyebar kemana-mana sampai sekarang. Kemudian wattaqullah, Allah mengingatkan kembali, bertakwa kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham ya, yang dengan namanya kamu saling meminta ya, wal arham, dan pelihara hubungan silaturahim. Nah, ketakwaan kepada Allah itu ditandai dengan punya hubungan baik, ibadah dengan baik kepada Allah, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada hak-hak Allah yang kita sempurnakan, kita kerjakan dan kita lakukan. Dan juga di sana ada bentuk ketakwaan berupa hubungan yang baik, hablum minan nas, dengan sesama manusia, yang itu kemudian ditegaskan dengan wal arham ya. Ini jamak dari kata rahim, untuk saling memelihara cinta kasih di antara kita ya, seperti itu. Dan kemudian innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah itu maha mengawasi kamu. Raqib kan istilah malaikat raqib, yaitu raqib itu pengawas, raqiba yang maha mengawasi ya. Itulah sifat Allah, mengawasi, memperhatikan, menyaksikan, dan mencatat apapun yang kita kerjakan dan lakukan ya. Orang yang bertakwa, orang yang senantiasa menyambungkan tali silaturahim kan. Makanya mengapa di hadis yang lain, man amana billahi wal yaumil akhir ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yasil rahimah, maka hubungkan tali silaturahim di antara mereka ya, seperti itu. Nah, insya Allah bila kita sudah melaksanakan ini ya, kita betul-betul, memang ayat ini suka dibaca ketika akad pernikahan sebelum dilaksanakan. Artinya ini sebuah pengingat kepada kita bahwa seruan untuk bertakwa kepada Allah itu yang dipanggilnya adalah seluruh manusia, bisa yang beriman, bisa yang juga belum beriman, untuk bertakwa kepada Allah. Karena harus bertakwa kepada Allah karena Dialah yang telah menciptakan kita, mengingatkan kita bahwa kita berasal dari satu nenek moyang, Adam dan Hawa, yang dari keduanya kemudian Allah memperkembangbiakan laki dan perempuan yang banyak, yang kemudian diingatkan kembali untuk bertakwa kepada Allah
yang dengan nama Allah lah kemudian hidup kita menjadi bahagia, menjadi selamat, dan untuk selalu menyambungkan tali cinta kasih di antara kita, yang kemudian Allah tutup bahwa Allah selalu mengawasi apapun yang kita kerjakan dan lakukan. Mudah-mudahan kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, semuanya berasal dari turunan ya Adam dan Hawa. Kalaupun sekarang orang berbeda ras, berbeda bangsa, tiada lain, atau mungkin berbeda keyakinan, berbeda budaya, tiada lain itu adalah untuk bentuk ujian agar kita senantiasa terus mengenal, terus menghormati, terus saling membantu. Karena proses membantu dan proses menolong tidak lagi dibatasi oleh keyakinan seseorang, tapi tidak dibatasi oleh hal apapun ya. Untuk ketika kita menolong, untuk kita membantu siapapun ya, kecuali yang tidak ada toleransinya adalah dalam persoalan akidah dan persoalan ibadah. Tapi dalam persoalan ukhuwah, kemanusiaan, itu saling menolong, maka itu menjadi bagian dari komitmen kita bahwa kita adalah satu turunan, yaitu Nabiullah Adam dan Ibu Hawa, yang kemudian akan melahirkan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita berharap mudah-mudahan bukan sekedar dibaca ketika mau akan nikah ayat ini, tapi Rasul pun selalu ketika menasehati para sahabatnya, termasuk di antara adalah Bani Mudhar, adalah beliau membaca surat An-Nisa ayat 1 dan membaca surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah, ya seperti itu. Dan juga ayat-ayat yang lainnya. Dan Rasul ketika berkhutbah selalu khutbah nikah, khutbah Jumat selalu membaca surah An-Nisa ayat 1, suka membaca Ali Imran ayat 103 ya. Suka membaca surah Al-Ahzab ya. Dan surat Al-Hasyr ayat 18 yang merupakan pengingat bahwa kita harus menjadi orang-orang yang bertakwa, yang ketakwaannya itu tidak hanya diukur dengan baik terhadap Allah lewat ibadah yang mardho, tapi juga diukur dengan baik dengan hubungan dengan bersama manusia. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.